Suamiku mengundang mantannya ke makan malam Natal. Dia tak tahu apa yang akan terjadi. Tangan kanan saya gemetar ringan saat meletakkan piring terakhir di atas meja yang sudah saya susun selama 3 hari. Lilin-lilin kecil menebarkan cahaya temaram, menimbulkan bayangan yang panjang di dinding ruang makan. Bayangan yang entah bagaimana, seperti huruf-huruf yang menunggu untuk dirangkai menjadi pengakuan. Di sudut, karangan bunga merah dan emas tampak sempurna, seolah-olah musim ini tidak menyimpan kebusukan apapun di balik kilaunya. Saya tersenyum, senyum yang terukur, senyum yang tidak memberi apapun kepada suami saya, tetapi memberi semua yang saya butuhkan, waktu. Markus, saya berbisik pada diri sendiri, bukan padanya. Nama itu terasa asing dan sangat dekat pada saat yang sama, seperti patung yang retak di ruang tamu. Familiar, bisa disentuh, namun rapuh di dalamnya. Dia berada di luar rumah saat itu, entah mengapa memilih untuk datang terlambat ketika tamu yang tidak seharusnya hadir sudah ada di undangan saya. Markus, yang hampir tidak pernah melewatkan kesempatan untuk terlihat sopan di depan orang lain, tanpa menyadari bahwa malam ini adalah satu-satunya pertunjukan yang telah saya atur, bukan untuk memuaskan rasa dendamnya, melainkan untuk memanggil kebenaran hadir, duduk, dan mengatakan apa yang telah dia sembunyikan. Semua ini berawal pada tanggal yang seharusnya menjadi perayaan, ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Saya menemukan pesan itu pada ponsel Markus, sembunyi di sela notifikasi yang tampak remeh. Entry yang dimulai dengan huruf-huruf itu, V, H, dan diikuti oleh kata-kata manis yang bukan untuk saya. Saya tidak akan menggambarkan isi pesan itu dengan detail. Cukup katakan, ada kata-kata mesra, ada foto, ada janji-janji yang tak pernah dibuat untukku. Ada bukti bahwa dia berbagi canda dan kebohongan pada hari-hari ketika aku kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Hari ketika aku mengalami keguguran, dan menemukan hatiku pecah di lantai kamar mandi, seolah-olah bagian dari diriku sendiri telah ditinggalkan tanpa alamat. Kilas balik itu datang tiba-tiba, seperti musik yang menabrak keheningan. Saya masih ingat hari itu dengan kejelasan yang menyakitkan. Malam ketika kami duduk di rumah sakit, aku merasakan tanganku dingin, sementara dia, Markus, tetap sibuk dengan teleponnya. Aku menatapnya dan melihat sesuatu dalam matanya yang tidak tertuju padaku. Kemudian, setelah ritual rumah sakit yang harusnya mengikat kami dalam duka bersama, dia pulang ke rumah orang tuanya, pulang ke rutinitasnya, dan pada layar kecil di tangannya, ada tawa yang bukan untukku. Saya menelusuri pesan itu sendiri, satu persatu, seolah-olah membuka amplop yang di dalamnya ada pemotongan waktu yang pernah ia berikan kepada perempuan lain. Amarah itu datang bukan sebagai badai, tetapi sebagai aritmatika dingin. Setiap pesan adalah angka pengurang, setiap foto adalah pengurangan rasa percaya. Saya merasa dirampas, bukan hanya istri yang dikhianati, tetapi manusia yang pernah menyerahkan kepercayaan mendasar diberikan pada seseorang yang memilih untuk berkhianat. Dan luka terdalamnya bukan hanya tentang perselingkuhan. Itu adalah tentang ketidakhadiran saat aku paling rapuh, tentang keputusan moral yang dia buat di saat aku menunggu kepadanya. Keesokan harinya, aku menaruh ponsel Markus di meja dapur, angkat secangkir kopi, dan berjalan ke kamarku seolah-olah tidak ada apa-apa. Saya tidak menuduh, aku memilih diam, bukan karena takut, tetapi karena aku tahu bahwa amarah yang dilepaskan saat itu akan dimakan oleh reaksi impulsif. Saya memilih menunggu, dan ini bukan pasivitas, ini adalah strategi. Ada hal dalam hidup yang harus diselesaikan di depan saksi. Ada hal yang hanya terasa benar jika diucapkan di hadapan siapa yang menyaksikan kita, sebagai komunitas, keluarga, orang-orang yang selama ini menjadi saksi bisu hubungan kita. Saya duduk di meja tulis malam itu, memandang foto pernikahan kami yang dulu kusimpan dengan penuh harap. Wajahku terlihat lebih muda di sana, mata yang tidak tahu bagaimana dikhianati. Markus tampak bahagia, aku juga. Kami memutuskan segala sesuatu tampak mungkin. 7 tahun berjalan, rumah kami dibangun dari rutinitas yang tampaknya aman, hingga titik itu. Saya tidak langsung pergi ke pengadilan, atau berteriak di depan pintu rumahnya. Saya mengumpulkan bukti. Saya memanggil Sam, seorang investigator swasta yang pernah menjadi polisi. Seseorang yang dikenal tidak banyak bicara, tetapi mengerti bagaimana memposisikan kebenaran agar terlihat jelas tanpa menjadi brutal. Sam datang dengan tas kulit yang penuh dokumen dan wajah yang tidak berbagi emosi. Dia mengerti aturan permainan saya. Tidak ada hal yang ilegal, tidak ada pertunjukan berlebihan, hanya fakta yang diproses menjadi jejak yang tak terbantahkan. Sam menemukan lebih dari sekedar pesan. Ada jejak keuangan, potongan tagihan hotel yang tanggalnya bertumpuk dengan hari-hari aku merasa sendiri,
dan percakapan yang saling menguatkan antara Markus dan seseorang yang dikenal sebagai Victoria Houghton. Nama itu terdengar biasa, Victoria, terapis keluarga, terkenal di komunitas kami sebagai wanita yang menasehati pasangan untuk bicara, untuk menyusun luka-luka menjadi sesuatu yang dapat diperbaiki. Ironi yang pahit, seorang terapis yang tampaknya ahli dalam merapikan keluarga orang lain, sementara kehidupan pribadinya berantakan dan berlubang. Kau yakin ini? Saya mengatakan itu 2 hari setelah kami bertemu di kamar rahasiaku, rumah yang pernah kubagikan hangat dengannya. Kini terasa sempit karena keberadaan rahasia itu. Aku yakin, jawabku. Aku menatapnya dan merasa seolah segala energi yang selama ini kuhabiskan untuk menebalkan rinduku, kini berubah menjadi amunisi. Ini bukan salah satu pesan, ini pola. Saya menutup matanya. Ada juga bukti bahwa dia membalas ketidakhadiranmu pada hari-hari itu. Foto-foto yang diambil di beberapa tempat yang juga muncul di tak terima pembayaran. Bukan bukti kelakuan seksualitas, itu bukan fokus kita. Tapi bukti bahwa hubungan itu aktif dalam rentang waktu yang membuatmu patah. Dia sengaja memilih kata-kata yang tidak membuatku merasa seperti monster yang mengorek kepribadian mantan. Sam bukan hanya pengumpul bukti, dia pengamat. Dia paham bahwa kebenaran yang aku cari bukan semata penghukuman. Kebenaran itu adalah pembebasan. Ia harus muncul dengan cara yang memulihkan, bukan merusak pembalasan. Di sisi lain, saya menghubungi Vivian Porter, seorang pengacara perceraian yang terkenal tegas. Vivian duduk di kantornya yang dipenuhi buku-buku hukum, dan ketika aku memaparkan kronologinya, dia mengangguk pelan, mencatat, lalu memberi saya alternatif yang jarang didengar di tengah dunia yang suka mengambil lengan hukum. Kita buat garis, kita tidak perlu membakar seluruh rumah untuk menunjukkan bahwa ada kebocoran. Saya menyusun garis itu, garis yang membuat ruang aman untuk keluargaku, untuk Emma dan Luke, keponakan yang selalu menganggapku pahlawan karena aku membuat kue coklat pada Sabtu pagi. Garis yang tidak hanya memikirkan pembalasan, tetapi konsekuensi yang mungkin menghancurkan lebih dari yang sudah rusak. Aku tidak ingin mengorbankan anak kecil atau reputasi yang tidak perlu. Yang kutuju adalah akuntabilitas, transparansi, pengakuan. Percakapan dengan Lauren, saudara perempuanku, adalah salah satu momen yang paling menguatkan. Lauren datang malam-malam setelah aku mulai menyusun rencana. Ia duduk di sofa, menggenggam secangkir teh hangat. Matanya merah sedikit karena ia juga pernah merasakan pengkhianatan, meskipun dari sudut yang berbeda. Kamu harus melakukan ini untuk dirimu sendiri, katanya. Bukan untuk membuat Markus menjerit, bukan untuk mematahkan hidup Victoria, tapi untuk menghentikan mereka dari berpikiran bahwa semua yang mereka lakukan tidak akan pernah dikenang atau diperhitungkan. Aku takut, aku mengakui. Bukan pada apa yang akan mereka rasakan. Aku takut pada bagaimana aku akan merasa setelah semuanya berakhir. Aku pernah kehilangan sesuatu yang begitu besar. Aku takut dendam akan mengosongkanku lagi. Lauren menggenggam tanganku. Kamu tidak sendiri. Anna, Jennifer, mereka setuju membantu. Jangan anggap ini pertunjukan balas dendam. Anggap ini penegasan. Kami tidak akan menjadi korban yang senyap atau cerita seram di belakang. Anna dan Jennifer kemudian datang, masing-masing membawa cerita yang mirip tetapi tetap berbeda. Anna dulu bekerja di sebuah klinik tempat Victoria berkonsultasi. Ia pernah menjadi klien Victoria, dan ada hal dalam sikap terapeutik Victoria yang terasa bukan hanya profesional. Ada sesuatu yang melibatkan batas-batas yang kabur. Jennifer, teman lama sejak SMA, memberi perspektif lain. Bagaimana reputasi dapat menjadi pedang dua mata. Ketika bisa menyingkap yang salah, seringkali ada efek domino pada orang-orang yang tidak bersalah. Mereka berdua menjadi saksi dan cermin sekaligus, mengingatkanku untuk tetap berpegang pada nilai-nilai. Rencana mulai terbentuk dengan kesadaran yang dingin dan metodis. Aku tidak ingin mengumbar cerita di media sosial. Aku tidak ingin menjatuhkan nasib keluargaku di depan tetangga yang suka menggosip. Aku ingin satu momen, satu panggung terhormat yang akan memaksa kebenaran keluar dari lubang-lubang tempat ia bersembunyi. Makan malam Natal adalah panggungnya. Natal adalah hari ketika kami semua bertemu, ketika keluarga berkumpul, ketika kesantunan masyarakat lebih menonjol daripada biasanya. Saya memilih hari itu bukan karena kebrutalan, tapi karena simbolik. Kebenaran muncul di tengah perayaan. Dalam perencanaan itu ada satu hal yang sulit. Kami harus menghadirkan Alex Ramos. Alex adalah tunangan Victoria, seorang dokter anak yang karismatik dan tampak tulus. Dalam komunitas kami, dia digambarkan sebagai orang yang hangat, yang membawa boneka untuk anak-anak di klinik, yang berjeda untuk menyeka air mata orang tua. Menyadarkannya pada kebenaran seharusnya menjadi momen paling memilukan. Bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk memberi ruang baginya memilih. Apakah ia ingin hidup bersama seseorang yang selama bertahun-tahun berperan ganda di belakangnya? Kami memutuskan untuk mengundangnya sebagai kejutan. Kata itu terasa aneh di lidahku. Kejutan. Seolah-olah aku sedang merencanakan pesta ulang tahun,
bukan mempersiapkan momen perubahan hidup. Namun inilah inti strateginya. Kebenaran harus dihadirkan di kerumunan yang berfungsi sebagai saksi. Saudara, teman, tetangga yang selama ini menaksikan hubungan kami. Kebenaran harus melihat mata, bukannya hanya terbaring di layar ponsel. Sam bekerja pada hal itu. Aku tidak tahu banyak tekniknya, dan aku tidak perlu tahu. Dia berbicara pendek saat melaporkan kemajuan. Aku telah mengirim pesan yang sopan. Kita serahkan pada respons Alex. Jika dia datang, dia akan datang sebagai dirinya sendiri. Jika tidak, kita tentukan langkah lain. Itu yang ia katakan, dan itu cukup. Aku tidak ingin mempelajari jalan menuju pintu orang lain. Yang aku butuhkan hanya hadir ketika saatnya datang. Sementara rencana itu berkembang, aku menghabiskan waktu dengan menata ulang hidupku sendiri. Aku mulai menulis lagi. Pertama untuk terapi, lalu untuk diriku sendiri. Selama sesi-sesi dengan Dr. Elena Rodriguez, psikolog yang sudah aku temui sejak minggu ketika aku menemukan pesan itu, aku belajar berbicara dengan suaraku sendiri. Dr. Elena tidak memberi jawaban sederhana. Dia tidak memberi mantra penyembuhan dalam 1 jam. Dia memberi ruang untuk pelan-pelan memisahkan cinta yang sehat dari kebutuhan mempertahankan citra. Dia berkata sesuatu yang menempel di hatiku. Pembalasan bukan obat. Pembalasan adalah cara memberi batas pada orang yang melampaui hakmu. Tapi sisanya, penyembuhan yang sebenarnya, datang ketika kamu mengisi ruang yang mereka tinggalkan dengan sesuatu yang milikmu. Itu membuatku menulis. Surat-surat yang tidak pernah kuberikan. Catatan singkat untuk diri sendiri, potongan-potongan tentang masa-masa ketika kami tertawa tanpa takut, ketika napas kami selaras, ketika masa depan terasa sederhana. Aku tidak menulis untuk mengungkapkan kemarahan, melainkan untuk memegangnya. Tulisan itu kemudian berubah menjadi bahan untuk pidato kecil yang mungkin aku ucapkan pada saat yang tepat, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengatakan di hadapan saksi, siapa aku sekarang, dan apa yang aku tuntut dari hidupku. Seiring persiapan makan malam bergerak maju, aku juga perlahan menonton bagaimana teman-teman dan keluarga merespons saat mereka tahu aku sedang mengambil tindakan. James, suami Lauren, memberi dukungan praktis yang tak berkomentar. Ia membantu memperbaiki lampu hias di luar, memasang lentera. Emma dan Luke, keponakan cilikku, sibuk menggantung ornamen yang mereka buat di sekolah. Mereka memandangku dengan mata polos yang tidak mengerti konspirasi dewasa, hanya tahu bahwa aku mencium aroma kue yang dibuat dan menyelinap sedikit gula ke ujung jari mereka. Dalam kepolosan mereka ada pengingat paling kuat bahwa hidup harus terus berjalan, bahkan ketika orang-orang di sekitarnya patah. Di suatu sore, Markus dan aku duduk berhadapan di ruang tamu. Aku memilih suasana formal, bukan untuk menanggalkan rasa, tetapi untuk menahan diri dari tindakan yang akan membawaku ke tepi yang gelap. Dia tampak bingung, tidak lagi seperti pria yang entah bagaimana selalu punya jawaban. Ia terlihat seperti pria yang ditelanjangi oleh konsekuensi sendiri, seperti orang yang mendadak menyadari betapa rapuh kehidupan yang diciptakannya. "Kau terlihat berbeda akhir-akhir ini," katanya. Suaranya mencoba entah apa, penyesalan, kepanikan, atau sekadar kebingungan. "Aku melakukan apa yang harus kulakukan," aku jawab, dan suaraku datar, tak bergetar. Aku ingin kebenaran keluar, semuanya keluar. Dia menatapku lama. Ada sejenak keheningan di antara kami. Dia membuka mulut, menutupnya lagi. Akhirnya berkata, "Victoria bilang dia sedang dalam situasi sulit. Dia bilang, kamu tidak perlu membelanya untukku, potongku, dan ada rasa lega yang aneh ketika akhirnya aku menyingkapkan batas itu." Kata-kata itu bukan ajakan berperang, mereka adalah penegasan posisi. Markus memalingkan wajah. Mungkin ia menyesal, mungkin juga tidak. Kami berada di titik itu, di mana kata-kata mulai kehilangan bobotnya. Malam-malam menjelang Natal, rasa dingin dan harap-harap cemas mengisi rumah ini. Aku menghabiskan waktu menyiapkan detail demi detail, menu, tata lampu, tempat duduk. Aku memilih musik latar yang sopan, lagu-lagu Natal yang familiar, untuk menutupi dengungan yang mungkin timbul di kepala tetamu. Ada kejahatan halus dalam menimbang apakah menaruh Markus di sebelahku akan memberi efek yang lebih dramatis. Pilihan itu terasa dangkal, dan aku menolaknya. Ini bukan tentang membuat orang lain merasa bersalah di antar muka. Ini tentang mengingkapkan kebenaran di sebuah ruang yang menghormati fakta dan memberi kesempatan pada Alex untuk memilih reaksinya sendiri. Pada hari H, keluarga mulai berdatangan. Lauren membawa salad hangat, James menyunggingkan senyum lega. Emma menarikku dengan keras untuk melihat ornamen buatan tangannya di pohon, dan Luke menuntun seekor boneka kain yang dipeluk erat.
Mereka tidak tahu detailnya. Mereka tahu hanya bahwa aku butuh mereka. Kehadiran mereka adalah perlindungan. Mereka adalah saksi yang memanusiakan momen itu, bukan media yang haus skandal. Tamu-tamu lain mulai duduk. Ada tetangga lama yang lucu, ibu-ibu dari komunitas yang selalu menanyakan resepku. Ada juga beberapa kolega Markus yang tampaknya tidak tahu apa-apa. Akseso demi akseso diletakkan. Aku memainkan peran istri yang bijak, bercanda sesekali, menahan kemarahan dengan tawa yang efektif. Markus bergabung denganku, menyuap sedikit makanan dengan ekspresi yang masih saja mencoba menutupi sesuatu. Dia masih memegang ponsel seperti baju yang sudah terlanjur dikenakan. Aku melihat lengan bajunya. Aku melihat gagang ponselnya sesekali bergetar di atas meja. Aku tidak menoleh. Waktu berjalan lambat. Percakapan mengalun, ada leconan, ada salam. Dan kemudian saat hidangan utama baru saja selesai dihidangkan, terdengar ketukan di pintu. Ketukan yang ringan, namun di bawahnya ada unsur keputusan. Aku menatap Markus tanpa berpaling. Dia menoleh ke arah pintu. Wajahnya berubah sebentar. Sebuah kilasan panik atau penasaran, aku belum bisa memilahnya. "Siapa itu?" tanya Lauren, memegang piringnya seperti wanita yang menahan nafasnya. Aku merasakan seluruh tubuhku fokus pada suara pintu itu, seperti sel saraf yang terjuntai menunggu sentuhan. Ada kemungkinan, seluruh rencana ini adalah permainan peluang. Alex mungkin datang. Victoria mungkin sudah ada di tempat, menangkap aroma kebenaran yang hendak muncul. Atau mungkin tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya angin yang menabrak pintu, atau tetangga yang tersesat. Tetapi sejak awal aku memilih untuk membiarkan kemungkinan itu menjadi sumber ketegangan. Ketegangan itu adalah saksi yang bekerja sama denganku. Ketegangan itu membuat kebenaran memiliki ruang untuk jatuh. Sekali lagi, nafasku dalam. Aku menatap ke arah pintu. Mata semua orang beralih pada sosokku. Suami, saudara, anak-anak kecil, sahabat. Ada beban di sana yang manis dan getir. Aku merasakan tangan kecil Luke menggenggam jari kelingkingku di bawah meja. Sentuhan itu mengingatkanku siapa yang harus kulindungi lebih dari segala sesuatu. Kesederhanaan mereka, kebahagiaan kecil yang tidak pantas dihancurkan. Ketukan itu terdengar lagi, sedikit lebih keras. Ada suara sepatu di teras. Markus menelan ludah, tangan kanannya bergerak ke bawah meja. Ia tampak tidak tahu apa yang akan terjadi, padahal sebenarnya dia sudah tahu banyak. Aku menimbang kata-kata yang akan keluar dari mulutku jika aku membuka pintu. Aku merasakan pergeseran batin antara keinginan untuk memulai pertunjukan ini sekarang juga dan kebutuhan untuk memastikan semuanya disusun rapi, setiap saksi memahami perannya. Ada hal yang harus kukatakan sebelum pintu dibuka, kata yang mengikat semuanya menjadi satu, kebenaran. Kemenangan bukanlah malapetaka terhadap orang yang menyakiti. Kemenangan adalah ketika aku mampu berdiri tegak lagi, mengklaim hidup yang layak untuk diriku sendiri, tanpa mengorbankan rasa kemanusiaan. Aku tahu itu terdengar muluk, tetapi dalam setiap strategiku terselip unsur ampunan yang tak mudah. Ampunan pada diri sendiri agar tidak terjerumus ke dalam kehampaan pembalasan yang hanya mengulang luka. Di sisi lain ada rasa takut, bukan pada apa yang akan terjadi pada Markus. Dia sudah tahu apa yang telah dia lakukan, tetapi pada kemungkinan bahwa pengungkapan ini akan merusak lebih banyak. Ada kemungkinan, selalu ada kemungkinan, bahwa percikan ini akan menyulut perdebatan yang menyingkap luka-luka lama keluarga, mengganggu anak-anak, dan meninggalkan bekas yang lebih dalam. Inilah yang membuatku berpikir dua kali. Ini juga yang membuatku tidak mundur. Karena aku takut kalau aku tidak melakukan sesuatu, luka itu akan tetap hidup. Dan aku tidak membiarkan ingatan akan kehilangan anak kami menjadi cerita yang tanpa akhir. Ketukan ketiga lebih mantap. Ada desah kecil dari beberapa orang di ruangan. Markus berdiri, kakinya tidak stabil. Saya bisa merasakan pandangan setiap orang tertuju padanya, seolah mereka menunggu konfirmasi bahwa ia memang suami yang telah dikhianati. Suara rapuh Markus meminta izin untuk membuka pintu. Aku mengangguk, seakan memberi komando. Lengan bajuku terasa dingin saat aku melangkah. Di langit-langit, lampu gantung memantulkan cahaya ke mata yang menunggu. Dunia membisu, tapi tidak benar-benar. Ada gema pisau tajam, kata-kata yang belum diucapkan, rekaman-rekaman pesan yang belum diputar, potret masa lalu yang menunggu untuk ditunjukkan. Aku tahu sebagian besar dari mereka ingin tahu, dan sebagian lagi takut untuk tahu. Aku tahu satu hal lagi, apapun yang terjadi saat pintu terbuka, hidupku tidak akan lagi sama. Tangan di kenop pintu, jantung berdetak cepat, dan di ujung napas itu, ada satu kerinduan sederhana untuk menemukan kedamaian di tempat yang tidak lagi mengenal kebohongan. Saya menarik napas terakhir sebelum pintu dibuka, berdiri sebagai versi diri yang berbeda, yang terluka, ya, tetapi juga yang menentukan kapan waktu untuk berdiri. Pintu menunggu. Pintu menunggu. Aku menarik gagang dan membuka.
Di ambang pintu berdiri seorang pria yang wajahnya akrab sekaligus asing. Tinggi, jaket wol, senyum setengah terkejut yang langsung berubah menjadi kebingungan ketika melihat semua orang di ruang makan menatapnya. Di belakangnya, seperti bayangan yang tak lagi bisa disembunyikan, ada seorang perempuan dengan jaket panjang, rambut dikumpulkan rapi. Matanya mencari-cari sesuatu yang tidak ia temukan di situ. Itu Victoria. Alex Ramus berdiri di sana seperti seseorang yang masuk ke dalam sketsa yang belum ia baca. Matanya menyapu ruangan. Berhenti sebentar pada anak-anak kecil yang bergurau di dekat pohon Natal. Pada Lauren yang menahan ekspresi. Pada Markus yang kelihatan pucat seperti kertas. Matanya bertemu denganku dan saat itu ada cetakan rasa malu yang cepat lalu. Ia menundukkan kepalanya tanpa kata-kata. Victoria terlihat linglung, ada rona pucat di pipinya yang kontras dengan riasan yang halus. Ia tersenyum seolah ingin membuat suasana jadi ringan, tetapi senyum itu tak sampai ke matanya. Di lehernya ada kalung kecil yang biasanya kulihat dari jauh. Hari ini, kalung itu tampak seperti bandul yang menarik segala yang ada padanya ke bawah. "Maaf, kami pikir akan jadi kejutan kecil," katanya, suaranya gemetar sedikit, berusaha cepat. "Alex, mereka bilang ada makan malam. Kami tahu," potong Markus. Suaranya tercekat antara permintaan maaf dan panik. Ini salahku, Victoria. Mungkin kita seharusnya..." Tidak ada yang butuh pengakuan setengah-setengah. Aku mengangkat satu tangan, memberi tanda untuk menahan diri. Suasana jadi aneh, seperti orkestra yang kehilangan pemimpin. Semua orang mencari nada yang tepat. Aku berdiri tegap, mengambil napas, dan berkata dengan suara yang stabil. Lebih digunakan untuk menulis daripada berteriak. "Silakan masuk, duduklah. Kita akan makan dulu. Setelah itu, aku ingin berbicara." Alex masih tampak ragu, tetapi ia mengikuti, mengambil tempat di meja sebagai tamu yang tidak tahu peran apa yang dimainkan untuknya. Victoria duduk di pojok yang matahari tak sentuh, di sebelah tetangga lama yang tersenyum penuh rasa ingin tahu. Aku menutup pintu perlahan, seolah aku menutup babak kecil di antara mereka. Sebelum makan dimulai lagi, aku noleh ke arah kamera internal pikiranku dan menepuk diri. Ada satu momen di mana kita harus menunggu, dan ada satu momen di mana kita harus bertindak. Malam itu, aku akan bertindak, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menuntut kebenaran. Jika kamu pernah berada di posisi yang menunggu sebelumnya, mencurigai tetapi memilih diam, tuliskan di komentar. Pernahkah kamu mencurigai sesuatu dan memilih menunggu? Makan malam berlangsung dengan ketegangan yang tipis. Tuan rumah yang lain bercakap-cakap, mengikuti narasi normal, perbincangan kecil tentang cuaca, resep, dan rencana liburan. Aku menghirup bau kayu manis dan rosemary, mencoba menumpulkan getaran di dalam. Di satu sisi meja, Markus menggenggam sendoknya terlalu erat, hingga jarinya memucat. Di sisi lain, Lauren memberi tanda ke arahku dengan mata penuh dukungan. Anna dan Jennifer duduk rapi, wajah serius namun lembut. Mereka adalah batu sandar ketika gempa batinku terasa. Mereka tahu peran mereka, menjadi saksi, bukan aktor utama. Sehabis dessert, kursi-kursi sedikit melorot. Orang-orang mengalihkan posisi, mengobrol tentang hal-hal ringan agar suasana tidak meledak. Aku menunggu sampai momen itu, saat percakapan menurun dan hanya ada suara sendok yang mengetuk piring. Kemudian aku bangkit, mengangkat gelas anggur yang tadinya setengah penuh dan berkata, "Sebelum kita menutup malam ini, aku ingin berbagi sesuatu." Ruangan hening, seperti kain yang menutupi perabotan. Matanya semua tertuju padaku. Aku merasakan sebuah kekuatan aneh datang dari arah mereka, bukan karena mereka memaksa, tetapi karena dengan hadir mereka memberi legitimasi. Aku membuka laci di meja sampingku dan mengambil sebuah amplop tebal. Di atas meja aku menaruhnya seperti menaruh sesuatu yang berharga, bukan karena aku menghargainya, tetapi karena aku ingin dunia melihatnya. Amplop ini berisi hal-hal yang seharusnya tidak lagi disembunyikan. Aku mengumumkan, ini bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menegaskan ada batas yang dilanggar. Aku memberi kalian kesempatan mendengarkan dan merespon secara manusiawi. Markus menelan. Victoria menarik napas, seperti ia mempersiapkan kata-kata yang dia kira menyelamatkan. Alex memiringkan kepala, dan aku melihat raut wajahnya berubah dari bingung menjadi terpukul pelan ketika ia membaca di dahi Markus satu garis yang mengatakan ia baru saja melihat sisi suaminya yang tidak pernah ia duga. Aku membuka amplop, mengeluarkan sedikit pernyataan tertulis. Daripada memutar foto di layar, aku memilih berbicara. Ada potongan pesan, ada tanggal yang aku sebutkan, ada catatan-catatan finansial kecil yang menunjukkan jejak. Semua itu dipilih bukan untuk mempermalukan setiap individu yang terlibat, melainkan untuk menetapkan fakta. Saya akan membaca potongan ini, kataku pelan,
bukan untuk mengoyak, tetapi untuk memberi kesempatan pada setiap orang memahami kebenaran. Suara aku bergetar di awal ketika menyebut tanggal miscarriage. Ruangan menjadi berat. Ada bisik singkat, dan Luke yang masih kecil menanyakan ke ibunya apa artinya. Lauren memegang tangannya erat, menatapku penuh perintah. Tenang. Aku menelan ludah. Aku melanjutkan bacaan dengan kontrol yang ketat, menyeimbangkan kebenaran dengan empati. Aku menyebut tanggal, saya menyebut pesan, saya menyebut momen ketika aku merasa ditinggalkan, bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional. Alex mendengarkan dengan mata terbuka lebar, kemudian memalingkan wajah sejenak. Di bawah bisikan yang semakin keras, ia mengangkat tangannya, meminta izin berbicara. Aku mengangguk, suaranya lembut, dipenuhi keheranan. Aku tidak tahu ada itu, katanya. Victoria, kamu harus menjelaskan ini. Aku hanya tahu apa yang kamu katakan padaku. Victoria menatapnya dengan tatapan yang rancu, lalu membuka mulut. Suaranya pecah ketika ia mengakui ada hubungan yang terjadi, dan kemudian dengan tergesa-gesa, ia mencoba mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan. Ada kalimat-kalimat berulang. Aku minta maaf, itu terjadi saat kita sedang bingung. Aku tidak bermaksud. Kata-kata itu terdengar lelah. Mereka tidak menjelaskan hal-hal esensial. Mengapa batas profesional dilampaui? Bagaimana bisa ia mempertahankan citra seorang terapis sekaligus menjalin hubungan yang merugikan orang lain? Suasana memanas. Markus mencoba membela, menengahi, menyalahkan keadaan. Ia memegang bahu Victoria dan tampak mencoba meraih kembali sesuatu. Alex menatap keduanya dengan rasa sakit yang seketika berubah jadi marah. Ia adalah orang yang berdiri di tengah, tidak sebagai penjahat, tetapi sebagai korban dari kebenaran yang diberitahu kepadanya setitik demi setitik. Kupikir ada satu hal yang paling penting terjadi di sana. Alex diberi kesempatan untuk memilih berdasarkan fakta yang sekarang ada di hadapannya. Aku berdiri, mengambil amplop lain. Di dalamnya ada surat resmi, dokumen yang disiapkan oleh Vivian, surat perceraian yang diperintahkan, dan salinan pengaduan etik yang akan dikirimkan ke Asosiasi Profesi Victoria. Aku meletakkan amplop itu di depan Victoria, secara sederhana. Ini adalah langkah yang telah kami diskusikan dengan penasehat hukum, kataku. Kami bukan ingin menghancurkanmu. Kami ingin ada pertanggungjawaban. Sejenak, Victoria menatap amplop itu seolah ngeri melihat sebuah pintu yang ditutup baginya. Ia mencoba berkata-kata yang mungkin meredakan, tapi suaranya tidak cukup kuat. Kemudian sesuatu pecah. Ia meledak menangis. Bukan tangisan yang teatrikal, melainkan tangisan nyata dari seseorang yang hidupnya runtuh setelah kepalsuan terkuak. Ia lari ke arah dapur, menabrak pintu, lalu keluar dari rumah lewat sisi. Alex berdiri kaku, seperti mau mengikuti tapi ditahan oleh sesuatu di dadanya. Markus bangkit dengan langkah cepat. Victoria, tunggu, teriaknya. Dan kemudian dia berjalan keluar juga. Ada teriakan, ada pintu yang menutup keras, ada suara langkah yang hilang ke gelap malam. Di belakang pintu, ada segala yang tidak harus diungkap lebih jauh di ruangan ini. Omongan tetangga, sahutan di telepon, rumor yang siap menari. Di meja, tinggal amplop dan sisa-sisa malam yang tidak lagi menyatu. Aku duduk, mencoba menenangkan diri. Ana menaruh tangan di pangkuanku. Lauren memberikan pandangan yang bertanya, apa langkah berikutnya? Aku mengambil secangkir teh, meneguk panasnya. Momen itu adalah salah satu titik belok. Tindakan telah dilakukan, kebenaran terungkap, konsekuensi mulai berjalan. Sekarang adalah soal bagaimana kita menanggapi runtuhan yang tersisa. Keesokan hari adalah hari ketika kabar mulai menyebar. Tidak ke seluruh kota, tapi cukup. Komunitas kami bukan pulau. Percakapan cepat menyusup ke ruang gereja, ke klinik, ke perpustakaan kampung. Ada kabar bahwa seorang terapis ternama dilaporkan. Ada bisik tentang perceraian. Di klinik tempat Victoria bekerja, beberapa klien mulai meragukan jadwal, beberapa meminta penggantian. Sebuah telepon dari manajemen datang ke emailku, menanyakan apakah benar hal itu. Aku memilih menjawab singkat, mengarahkan mereka pada pernyataan hukum. Ada pengaduan yang sedang diproses. Lebih baik menunggu keputusan resmi. Aku tidak mau menjadi motor rumor. Aku hanya ingin akuntabilitas. Proses formal di dunia profesional ternyata bukan instan. Vivian memberitahu bahwa pengaduan akan ditinjau oleh komite etika dan bahwa ada waktu tertentu sebelum keputusan resmi dikeluarkan. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya tentang Victoria kehilangan reputasinya. Ini tentang keselamatan kliennya, tentang batas profesional yang harus dipertahankan. Sekalipun hasilnya tidak langsung memuaskan rasa ingin tahuku, ada jalur yang jelas untuk menuntut transparansi. Ini bukan tentang menghukumnya seketika, Vivian berkata. Ini tentang memastikan bahwa ada investigasi, saksi, catatan yang dipertimbangkan, dan hak setiap pihak dihormati. Markus, yang beberapa hari itu menjadi bayangku sendiri, mulai menunjukkan bekas-bekas kebingungan yang dalam. Ia menghuni rumah seorang diri sesaat, menghubungiku dengan kalimat yang tidak lagi punya unsur kecampuran. Ia meminta maaf, ia menawarkan penjelasan.
Ia menangis di telepon. Aku mendengarkan tanpa menjanjikan apapun. Aku tahu kata maaf tidak menghapus malam-malam hampa yang pernah kurasakan. Aku juga tahu hidup tidak hitam putih. Ada momen aku merasa lelah, ada saat aku sadar bahwa aku harus mengakhiri pernikahan karena integritas dan kenyamanan jiwaku. Aku mengajak Markus bertemu dengan Vivian. Dia setuju, tapi aku melihat kebingungan yang menyelimuti setiap keputusan yang ia buat sekarang. Sementara itu, Alex mengirimkan pesan panjang yang kuterima di hari berikutnya. Bukan karena aku minta, tetapi karena ia mencari penjelasan. Ia mengaku bahwa ia kehilangan pegangan ketika mengetahui fakta. Ia menulis tentang perasaannya, terkejut, dikhianati, marah. Ia berkata ia tak pernah dibohongi semata. Dia merasa dirinya ikut menjadi korban kebohongan besar. Pesannya, dalam cara yang jujur dan polos, menuntut kebenaran. Mengapa Victoria tak jujur? Bagaimana semua itu bisa terjadi? Aku membalas singkat. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang Victoria pilih. Aku hanya bisa berkata apa yang aku tahu. Aku mengundangnya, jika ia mau, untuk berbicara di luar proses yang sedang berjalan, untuk memberi ruang pada luka manusia sebelum kita menuntut pengadilan moral dan profesional. Ia datang beberapa kali untuk berbicara, bukan untuk menuduhku, melainkan untuk memahami. Apakah ia bagian dari masalah yang lebih rumit? Kita berbincang panjang tentang batas, tentang bagaimana cinta bisa menyamarkan kebenaran, tentang rasa malu yang menempel pada orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Dampak sosial dari kejadian itu tidak hanya mengenai Victoria. Markus merasakan kerenggangan di lingkungan pekerjaannya. Beberapa kolega menatapnya dengan sebelah mata, beberapa teman menghindar. Ada bisik tentang tanggung jawab moral. Aku merasakan kerinduan untuk melindungi dua keponakanku. Mereka tidak bersalah, dan memastikan bahwa drama dewasa tidak menjadi penggarap luka bagi mereka. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku menjalani pertemuan berkala dengan Vivian. Kami menyusun strategi perceraian yang manusiawi, pembagian harta, pengaturan hak tinggal di rumah. Aku memilih ingin tetap tinggal di rumah tempat kami membangun memori, pengaturan keuangan agar aku tidak kehilangan stabilitas, dan rencana jangka panjang untuk menghindarkan keponakan dari perburuan gosip. Proses itu panjang, emosional, dan kadang membosankan. Dokumen, tanda tangan, pernyataan. Namun setiap tanda tangan terasa seperti membabat ranting-ranting yang menahan matangi. Saat itu juga aku memulai sesi intensif dengan Dr. Elena. Ia membantu memetakan jalur luka, dari kehilangan bayi hingga kehilangan hubungan yang kupercayai. Dalam sesi, kami membicarakan tentang apa artinya menjadi orang yang utuh setelah trauma. Bukan hanya memulihkan rasa aman, tetapi membangun identitas baru. Kamu tidak akan menjadi orang yang sama, ia berkata. Dan itu bukan hal buruk. Itu adalah proses evolusi. Aku menangis di banyak sesi, menumpahkan rasa kehilangan yang tak hanya fisik, tetapi juga takut akan masa depan. Dr. Elena mengajakku menulis sebagai salah satu terapi. Menulis surat yang tak akan dikirim. Menulis babak demi babak yang kelak bisa dibaca oleh orang lain yang merasakan hal serupa. Salah satu hal yang terlahir dari tulisan itu adalah ide buku. Di awalnya aku menulis untuk menyembuhkan. Namun kata-kata itu menemukan pembaca. Aku menulis pengalaman, bukan sebagai penghakiman, tetapi sebagai peta emosional. Tentang bagaimana seseorang menghadapi pengkhianatan. Bagaimana ia memilih kebenaran daripada penderitaan yang terus-menerus. Vivian tersenyum ketika aku akhirnya memutuskan menerbitkan sebagian tulisan itu. Ia berkata, ini bisa jadi jembatan untuk orang lain. Dan begitu buku itu keluar, dengan judul yang kuterjemahkan menjadi pembalasan indahku. Meski di beberapa baris kupertahankan judul Inggris sebagai subtitle, reaksi publik mengejutkan. Aku menerima pesan dari wanita yang merasa terselamatkan oleh kata-kata yang kutulis. Itu bukan sekedar sukses komersial. Itu adalah legitimasi terhadap upayaku menyembuhkan diri. Proses hukum dan etika berjalan selaras, lambat namun pasti. Pengaduan ke Dewan Profesi membawa pada rapat internal, panggilan saksi, dan tinjauan terhadap praktik Victoria. Aku tidak ikut serta dalam semua proses. Aku memberi keterangan jika dipanggil, tetapi banyak yang diserahkan kepada badan yang menangani kode etik. Hasil akhirnya tidak cepat, seperti yang Vivian peringatkan. Namun ada tindakan administratif yang diambil sementara. Beberapa klien menuntut klarifikasi, dan Victoria mengambil cuti dari pekerjaannya. Itu bukan pembalasan penuh, tetapi langkah untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Di sisi rumah, ada dinamika baru. Markus mengajukan permohonan untuk mediasi. Ia sepertinya ingin menyelesaikan semuanya dengan cara yang tidak merusak. Vivian membantu menegosiasikan pengaturan finansial. Bagaimana aset dibagi, bagaimana rumah dipertahankan, bagaimana aku mendapatkan dana yang cukup untuk memulai bisnis kecil perancang interior yang selama ini hanya kuimpikan. Ya, perancang interior.
Sebelum pernikahan, aku bekerja sebagai desainer freelance, dan selama beberapa tahun aku menunda kembali passion itu demi keluarga. Sekarang kesempatan itu muncul. Aku bisa membangun kembali hidup bukan hanya dari hukum, tetapi dari kreativitas. Ada pertemuan yang mengubah segalanya. Pertemuan dengan beberapa perempuan lain yang juga pernah menjadi klien Victoria. Yang datang bukan untuk membalas, melainkan untuk mendalami pengalaman. Mereka berbagi cerita tentang batas yang terlampaui, tentang bagaimana mereka merasakan ketergantungan yang nyaris menjadi manipulasi. Percakapan itu memberi arah baru pada tujuanku. Ini bukan hanya tentang hubunganku, tetapi tentang memperjuangkan standar yang melindungi para klien dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa bulan, aku membuka studio kecil. Sebuah ruangan dengan rak-rak kain, contoh wallpaper, dan meja kayu tua yang kubeli dari toko barang antik. Aku memberi nama studio itu Rumah Baru, bukan semata simbolis, tetapi pernyataan. Klien pertama datang karena rekomendasi Loren. Aku membuat ulang ruang tamu mereka, menambahkan warna, menata pencahayaan, menjahit tirai. Lambat laun proyek demi proyek datang. Itu bukan kaya mendadak. Itu adalah kerja keras dengan visi, membangun kembali estetika yang juga menenangkan jiwa. Buku yang kubuat mendapat perhatian media lokal. Aku diundang ke acara bincang, dan di sana aku bertemu wajah-wajah yang juga mengalami hal mirip. Aku membaca potongan naskahku di depan audiens. Bagian yang paling sulit adalah bagian ketika aku menulis tentang malam kami di rumah sakit. Suara penonton terdiam, beberapa menit, lalu tepuk tangan perlahan. Itu bukan tepuk untuk rasa sakitku, melainkan untuk keberanian yang tampak ketika seseorang membiarkan luka dilihat. Rasanya menyembuhkan. Ada juga momen pengadilan kecil, bukan pengadilan kriminal, melainkan sidang perceraian yang menuntaskan pembagian aset. Vivian mengusahakan perjanjian yang adil. Markus dalam prosesnya mengakui kesalahan. Ia menandatangani dokumen dengan tangan gemetar. Aku menandatanganinya juga, tetapi bukan untuk membalas. Aku melakukannya agar hidupku bisa bergerak maju. Ketika perceraian itu resmi, aku merasakan campuran lega dan sedih. Perpisahan memang menyisakan ruang kosong, tapi ada juga ruang yang baru untuk diisi. Satu aspek yang penting dalam perjalanan ini adalah solidaritas perempuan, yang muncul bukan karena rasa suka melihat jatuh, melainkan karena rasa empati yang tulus. Loren, Anna, Jennifer, mereka bukan hanya pendukungku. Mereka menjadi mitra dalam proses membangun program kecil untuk konseling survivor di komunitas. Kami tidak ingin menjadi hakim. Kami ingin menawarkan dukungan. Dalam pertemuan pertama kami, 8 perempuan hadir. Masing-masing membawa secangkir kopi dan cerita. Beberapa masih panas, beberapa telah mendingin. Ketika kami berbagi, ruang itu berubah menjadi tempat di mana tak ada yang merasa sendirian. Waktu terus berjalan. Victoria setelah mengambil cuti mencoba merapikan kehidupannya. Aku dengar ia pindah kota untuk memulai ulang. Ada yang bilang ia menjalani terapi intensif. Aku tidak iri. Aku berharap setiap orang mendapatkan terapi yang mereka butuhkan. Aku tidak membenci, aku menuntut pertanggungjawaban. Perbedaan itu tipis namun berpengaruh. Aku memilih langkah untuk menata masa depanku, bukan untuk hidup di masa lalu. 1 musim kemudian, saat pohon Natal berikutnya mulai disusun, aku menatap rumahku baru. Ada cahaya di jendela yang hangat, anak-anak menulis daftar mainan, dan ada meja ruang makan yang sekarang terasa aman. Aku mengundang beberapa klien lama yang sekarang menjadi teman. Mereka memberi masukan dekorasi, tertawa dengan candaan kecil. Dalam momen itu, aku merasakan hal yang halus, kemenangan yang bukan tentang hukuman, tetapi tentang berdiri kembali. Meski demikian, tidak semua luka menghilang begitu saja. Terkadang malam-malam gelap datang, ketika aroma kolon yang sama melewati daerah, atau ketika seorang rekan membahas pengalaman serupa tanpa menyadari aku mendengarkan. Aku masih berjalan ke Dr. Elena. Aku menulis, aku juga mengajarkan workshop sekali sebulan tentang penataan ruang dan healing, bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi perasaan. Ada satu adegan yang akan selalu saya ingat. Beberapa bulan setelah perpisahan, aku diundang oleh komunitas lokal untuk berbicara tentang pengalaman saya. Aku duduk di kursi, lampu sorok lembut menyorot, lalu aku berkata, pembalasan yang paling indah adalah membangun hidup yang tidak membutuhkan mereka lagi. Di sana ada beberapa mata yang mengilap oleh air mata, ada tangan yang bertepuk, dan ada tepuk kecil dari Alex yang duduk di barisan kedua. Ia datang bukan sebagai bagian dari drama, tetapi seseorang yang telah melalui rasa kehilangan dan sedang belajar. Ia berdiri, memberi catatan kecil. Terima kasih, katanya pelan. Untuk kebenaran dan untuk memberi aku ruang untuk memilih. Kita semua berjalan kembali dari reruntuhan itu dengan cara sendiri. Markus memulai terapi intens, mencoba memahami perilaku yang membuatnya menghancurkan kepercayaan.
Victoria jauh, berusaha menata ulang kehidupan profesionalnya. Alex menemukan dirinya kembali di bidang yang bukan tentang membangun rumah, tetapi merawatnya. Ia bekerja lebih banyak di komunitas anak, tetapi kini dengan batas yang lebih jelas. Dan aku menulis bab demi bab buku berikutnya, membangun studio dan mengadakan ruang untuk perempuan berbagi. Ada satu surat yang aku simpan dalam buku harian, sebuah surat yang tidak pernah kukirim. Kutulis untuk bayangan yang dulu kupunya. Aku tidak menuntut balas. Aku menuntut kebenaran. Aku menuntut hidup yang layak untukku dan untuk mereka yang aku cintai. Menuliskan itu membuatku sadar bahwa pembalasan yang kuinginkan bukanlah tindakan menjatuhkan, melainkan kehidupan yang kuklaim kembali. Klimaks cerita ini bukanlah saat Victoria pergi atau saat dokumen ditandatangani. Klimaksnya adalah ketika aku menerima undangan kecil dari seorang ibu muda yang berkata, "Kata-katamu membuatku berani menghadapi suamiku yang menyalahgunakan kekuasaan emosionalnya." Di momen itu aku merasa bahwa apa yang aku lewatkan, apa yang aku bina dari patah hati, punya makna yang lebih besar dari sekadar keadilan personal. Itu punya efek sosial yang memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara. Di akhir perjalanan, aku berdiri di depan cermin rumahku sendiri. Wajahku menua sedikit, namun ada ketegasan baru di garis bahu. Aku membaca beberapa halaman dari buku yang sudah diterbitkan dan menandatangani beberapa contoh untuk pembaca yang menulis kepadaku. Bukunya menjadi jembatan, bukan hanya sumber penghasilan, tetapi cara untuk terhubung. Aku menerima surat dari perempuan yang menulis. Aku merasa tak lagi sendiri. Itu adalah hadiah yang tidak bisa diukur. Jika kalian mendengar satu pelajaran dari kisah ini, aku ingin kau tahu, ada kekuatan dalam menunggu dengan kecerdasan, bukan pasif, tetapi strategis. Ada keindahan dalam memilih kebenaran di hadapan saksi. Ada harga yang harus dibayar, emosional, sosial, kadang materi, tetapi di baliknya ada ruang untuk menyembuhkan. Kebenaran bukan alat penghancur, ia adalah jembatan yang menghubungkan pada pemulihan. Terakhir, untuk kalian yang mengikuti sampai akhir, jika cerita ini menggugahmu dan jika kamu ingin mendengar lagi kisah-kisah tentang bangkit dari pengkhianatan, subscribe dan dukung karya-karyaku. Kita akan terus berbagi ruang, membangun rumah baru, dan menulis bab-bab yang belum selesai. Lampu-lampu Natal kini redup di jendela. Di luar, salju tipis menutupi jalanan. Dia seperti kain putih yang menutupi bekas-bekas jejak yang kita tinggalkan. Di dalam ada hangat kopi, suara tawa kecil, dan meja yang kini kembali menjadi tempat berbagi, bukan medan pertempuran. Aku menatap meja itu, mengingat semuanya yang terjadi di bawahnya. Lalu aku tersenyum, bukan senyum yang ingin memancing rasa bersalah, melainkan senyum seorang perempuan yang tahu kapan waktunya menutup bab dan menyalahkan lembaran baru. Kebenaran sudah makan malam, dan aku telah memilih untuk makan bersama kehidupan yang baru.